Tahu kita minoritas, tapi jangan takut, jangan berkecil hati untuk itu. Sering anak-anak saya ketika belajar sendirian gitu ya di kelas, ini saya kok nggak ada temennya gitu. Saya ngerasa miris juga, tapi saya selalu menguatkan mereka bahwasannya tidak penting tentang hal itu. Yang penting ambil nilai pelajarannya dengan baik, terapkan yang sudah saya ajarkan. Saya berharap kamu jadi manusia yang berguna bagi agama kamu, bagi lingkungan kamu, bagi keluarga kamu. Motivasi saya, apa? Saya yakin ketika Tuhan menempatkan saya di situ, artinya harus ada karma yang saya selesaikan di situ. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Hari ini tentu suasananya beda. Selamat malam untuk semuanya pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini akan membahas tema yang berbeda, tentunya tentang seputar pendidikan Hindu. Nah, hari ini saya bersama narasumber, seorang gadis perempuan asli dari Jawa. Langsung saja saya sapa mbaknya ini, ya. Om Swastiastu, Mbak. Om Swastiastu. Oke. Ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Baik, Baik ya. Ya. Ini mohon maaf nih Mbak, saya kan belum tahu nama Mbak. Tapi setelah kami cari tahu, benar nama Mbaknya itu Mbak Tuti. Benar. Oke, berarti dipanggilnya itu Mbak Tuti. Nah, Mbak Tuti, hari ini saya ingin belajar dari Mbaknya. Nah, karena saya kurang lebih sedikit tahu tentang latar belakang Mbak, profil Mbak itu seorang guru. Benar nih? Benar. Oke, hari ini saya akan belajar nih sama Mbak Tuti tentang agama Hindu. Tapi saya bukan tentang teorinya, tapi tentang pengalaman Mbaknya sebagai seorang guru. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Mbaknya ini ngajar di mana sebenarnya? Ya, saya ngajar di salah satu sekolah swasta. Ya. Sekolah internasional, baru-baru ini sekolah internasional biasanya digolongkan dari disebut dengan SPK gitu. Jadi salah satu sekolah saya, tempat saya mengajar termasuk SPK itu. SPK. Selama berapa tahun Mbak ngajar di sekolah itu? Saya mengajarnya udah 10 tahun. 10 tahun? Ya. Wow. Ini pengalamannya nggak kaleng-kaleng ini pemirsa Hindu Channel. Benar, udah 10 tahun. 10 tahun gitu kan, sangat menggeluti sekali. Yang diajar ini di sekolah tersebut dari kelas berapa gitu Mbak? Astungkara, pihak sekolah memberikan saya kesempatan, kepercayaan ya, mulai dari anak-anak yang TK sampai SMA saya yang ngajar. Jadi agama Hindunya saya yang pegang. Mbak yang pegang agama Hindu. Nah, betul. Saya ingin tahu langsung aja to the point nih pemirsa. Mbaknya ini kenapa ingin sekali mengajar tentang agama? Sebelum Mbak jawab, apakah Mbaknya ini dulu ada cita-cita lain selain menjadi seorang pengajar? Iya benar, saya punya cita-cita lain. Jadi cita-cita saya itu sebagai seorang perawat, tetapi Tuhan berencana lain. Akhirnya saya jalannya adalah di dunia pendidikan. Wow, ini terbalik gitu pemirsa. Karena cita-citanya menjadi perawat, tapi akhirnya mengabdi menjadi seorang pendidik. Apakah ini mungkin ada sesuatu hal atau gimana sebenarnya Mbak? Gak ada sih, itu hanya proses jalannya hidup gitu aja sih. Oke, jalan hidup. Kira-kira seru nggak sih ngajar sekolah, maksudnya sekolah internasional berarti ini kan? Betul, ya Mbak? Betul. Seru nggak sih ngajar di sekolah internasional itu? Oke, dibilang seru sekali. Karena artinya saya harus mempelajari sesuatu yang baru, yang saya rasa teman-teman saya di waktu itu juga belum tahu tentang hal itu. Jadi akhirnya dimana satu tema dari internasional dengan tema yang dari pemerintah gitu, saya gabungkan jadi satu untuk saya ajarkan kepada anak-anak. Itu tiktem, benar-benar tiktem untuk kita di bagian administrasi. Jadi ya itu challenge juga buat saya sebagai seorang pendidik gitu.
Apa sih motivasi Mbak itu sehingga berani gitu mengajar di luar sekolah nasional gitu? Apa sebenarnya? Motivasi saya, Iya, apa? saya yakin ketika Tuhan menempatkan saya di situ, artinya harus ada karma yang saya selesaikan di situ. Oke, berarti di sini berhubungan dengan karma kan? Ya, ini tugas mulia sih. Sebenarnya apa saja bidang yang kita yang kita lakoni, yang kita jalankan, sebenarnya ya pasti ada sisi positifnya sesuai dengan ya yang kita tujukan gitu kan. Nah Mbak, saya dan pemirsa Hindu Channel juga melihat kondisi nih. Kita langsung ke kondisi, berangkat dari kondisi. Nah, kan kita lihat kondisi pendidikan kita di Indonesia gitu kan, terutama di pendidikan agama Hindu. Nah, ada beberapa anak-anak yang ternyata tidak seberuntung anak-anak yang mengenyam pendidikan agama Hindu yang ya lengkap gitu kan. Setiap saat bisa belajar agama Hindu, bisa belajar gurunya baik gitu, gurunya juga peduli tentang agama Hindu. Nah, kira-kira ada nggak sih, maksudnya anak-anak yang memang tidak berkesempatan gitu untuk belajar agama Hindu gitu? Contohnya nih, mungkin dia karena di daerah kota gitu kan, susahnya guru agama, akhirnya dia memutuskan untuk sekolah di sekolah Kristen, sekolah di madrasah. Nah, kira-kira hal seperti itu apakah baik atau enggak sih Mbak? Gitu. Ya. Bagaimanapun kita tahu ya, masa Brahmacari itu kan masa dimana kita harus, apalagi kalau bicara religion agama itu harus jadi basic awal. Gitu ya. Kalau basic awalnya dia mempelajari religion lain tanpa mempelajari basic religionnya sendiri, ya kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Artinya tentunya akan sangat berkurang gitu ya, daripada seorang yang benar-benar mengenyam pendidikan yang benar-benar full. Gitu. Meskipun dunia pemerintah kita sudah memberikan solusi adanya asraman gitu untuk anak-anak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, yang menariknya nih Mbak, kan Mbak ngajar di sekolah internasional. Kira-kira cara pendekatan Mbak itu gimana sih? Ini bisa berbagi kepada pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, terutama ya sebagai tenaga pengajar gitu. Cara Mbak itu gimana? Cara pendekatannya? Oke, cara pendekatan saya kepada anak-anak, yang pasti sebagai guru kita harus menjiwai perasaan anak-anak itu seperti apa, tanpa mengurangi strategi, tema, materi yang harus kita sampaikan kepada mereka. Tentu di situ. Tentu saja saya sangat berterima kasih sekali kepada mentor-mentor saya yang di sekolah internasional, sangat membantu saya. Bagaimanapun saya dari basic belajar di sana, jadi itu sangat membantu saya ketika mengajar gitu. Jadi strategi mereka memang sangat bagus. Benar. Kalau memang mau, bisa saya berbagi tips untuk hal itu. Nah, kira-kira pemirsa Hindu Channel yang ingin tertarik sebagai pengajar gitu, sebagai guru pendidik agama Hindu, harus belajar sama Mbak Tuti ini kan. Ya memang awalnya itu kira-kira Mbak langsung oke gitu, atau ada hambatan gitu? Hambatan terutama di bahasa Inggris ya, karena di awal itu sebelum pemerintah mengklasifikasikan kita menjadi sekolah SPK, dulu kita di awal harus full memakai bahasa Inggris. Tetapi untuk 4 tahun ke belakang itu sudah tidak bisa seperti itu lagi, karena pemerintah memberikan akses kita untuk memakai bahasa Indonesia full. Berarti sekarang boleh menggunakan bahasa Indonesia? Tiga mata pelajaran boleh. Pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan agama. Nah, itu tadi sudah disampaikan pemirsa Hindu Channel. Jadi pemirsa yang memang lulusan gitu kan, yang lulusan pendidik, lulusan sebagai guru, ini ada peluang gitu. Misalkan nanti ada beberapa peluang-peluang ya memang sebagai pendidik
jangan ragu, jangan ragu ya Mbak. Betul. Jangan ragu, jangan takut. Ambil semua kesempatan. Ambil semua kesempatan ya, supaya ya kita yang memiliki basic sebagai guru ya bisa menuangkan pengetahuannya untuk anak-anak, terutama ya generasi Hindu gitu kan Mbak. Paling tidak ya saya mesti tambahkan, paling tidak lihat anak-anak kita. Challenge-nya itu belakangan. Okay. Kalau saya sih begitu. Iya. Ada tambahan lagi mungkin Mbak? Udah. Oke. Berarti kan demi generasi Hindu kita takut, kita ragu gitu kan. Jangan sampai gitu kan anak-anak generasi Hindu itu banyak yang ya suatu hari karena kondisi yang tadi disampaikan, karena kita ragu, takut gitu untuk memberikan pendidikan karena sekolah di internasional gitu, saya takut gitu. Ujungnya akan berdampak buruk sebenarnya gitu, akan berdampak buruk terhadap ya anak generasi pendidikan di Indonesia, terutama agama Hindu. Nah, saya ingin tanya lagi Mbak. Nah kan kita melihat generasi Hindu itu kan beragam ya Mbak. Maksudnya beragam itu tidak hanya Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu dan Hindu di luar sana, entah Hindu Karingan, Hindu Sulawesi gitu, Hindu Alukta. Nah, kira-kira gitu, Mbak sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman 10 tahun gitu kan. Nah, bagaimana sih cara misalkan di sekolah Mbak dengan berbeda background anak-anaknya, ada yang Jawa nih, ada yang India nih, ada yang memang dari Bali. Mereka kan terbiasa dengan kondisi yang berbeda dan sekarang harus belajar tentang agama Hindu dengan konsep yang satu gitu kan, konsep yang sudah dibuatkan pola. Sedangkan mereka belum tentu memiliki pola yang sudah dipersiapkan. Nah, Mbak sebagai guru, kira-kira bagaimana dengan kondisi itu untuk menghadapinya? Silakan, Mbak. Ya, orang tua pasti dilibatkan di awal untuk hal seperti itu. Jadi kalau memang backgroundnya misalnya dari India itu, yang pihak sekolah menjembatani saya untuk bertemu dengan orang tua, sehingga dari sana ada satu kesepakatan, terutama doa apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak mereka. Itu yang saya lakukan selama ini. Kalau yang dari Indonesia, Jawa, saya rasa kita masih memakai yang umum tanpa. Sebagai guru kita pasti harus tahu backgroundnya anak-anak seperti apa. Jadi jangan sampai kita salah langkah di situ, karena urusannya akan menghadapi orang tua. Orang tua. Berarti Mbak pernah mengalami, maksudnya pernah ada nggak kondisi itu? Orang tuanya mungkin mengadu gitu kan? Enggak, kalau itu enggak sih. Enggak ada. Berarti aman ya? Aman. Oke. Nah, dari para mentor juga udah ngasih tahu seperti ini. Oke. Langkah-langkahnya. Nah, saya mau tanya lagi Mbak terkait kondisi anak-anak kita. Tadi kan Mbak menyampaikan tentang pendidikan internasional. Nah, untuk nasionalnya Mbak ngajar juga nggak? Nasionalnya enggak, saya hanya ngisi pasraman. Pasraman, oke. Karena jadwal saya di internasional udah full dari Senin sampai Jumat. Kira-kira dari dua kondisi itu ada nggak sih hal yang berbeda mungkin yang terjadi untuk pola pendidikannya? Iya, sangat terlihat berbeda. Oke. Gitu ya, dimana anak-anak yang di internasional itu yang SD aja sudah bisa sampai bagaimana mereka merefleksikan apa yang sudah diajarkan. Sedangkan untuk yang tingkat SMP, SMA, mereka sudah harus mencari isu-isu yang terkait dengan religion mereka, yang harus mereka jabarkan dan harus mereka analisa sesuai dengan perspektif agama kita. Sedangkan untuk yang di pasraman, kita masih masuk di materi yang ada itu yang diajarkan gurunya seperti itu. Tapi saya mencoba memasukkan strategi internasional ke pasraman gitu ya. Itu pun saya masih berjalan sangat lambat. Berjalan sangat lambat. Bahkan backgroundnya anak-anak meskipun itu dari sekolah negeri ya. Seperti itu. Artinya pola-pola yang Mbak lakukan itu lebih
ke pendekatannya itu pendekatan secara teori atau langsung saling bercerita atau ya saling ingin tahu gitu atau gimana sebenarnya? Untuk yang di Pasraman? Iya, yang di Pasramannya. Untuk yang di Pasraman itu karena mereka dituntut untuk nilai kadang ya. Anak itu dituntut untuk menyelesaikan materi. Jadi mau tidak mau saya sebagai guru harus memutar otak strategi gitu ya. Gimana agar materi itu tersampaikan dan paling tidak adalah 30 atau 40% dari strategi internasional itu mereka kuasai. Seperti itu. Oke, nih pertanyaan terakhir Mbak. Boleh. Pesan mungkin untuk generasi Hindu, terutama anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan khususnya di SMP dan di SMA, itu seperti apa? Silakan Mbak pesannya. Ya, kita tahu kita minoritas, tapi jangan takut, jangan berkecil hati untuk itu. Sering anak-anak saya ketika belajar sendirian gitu ya di kelas, ini saya kok nggak ada temennya gitu. Saya ngerasa miris juga, tapi saya selalu menguatkan mereka bahwasannya tidak penting tentang hal itu. Yang penting ambil nilai pelajarannya dengan baik, terapkan yang sudah saya ajarkan. Saya berharap kamu jadi manusia yang berguna bagi agama kamu, bagi lingkungan kamu, bagi keluarga kamu. Karena sejatinya manusia itu adalah manusia yang berguna untuk masyarakat. Seperti itu. Dan harapan Mbak kepada terutama semua generasi Hindu yang ada di Indonesia itu apa sih sebenarnya dengan Mbak yang sebagai backgroundnya pendidikan gitu? Sebenarnya apa yang ingin Mbak sampaikan? Karena kan apa ya, Mbak kan selama ini hanya bisa bertatap muka sebagian kecil dari generasi-generasi Hindu yang ada. Sekarang Mbak diberikan kesempatan untuk itu menyampaikan suatu hal mungkin kepada generasi-generasi Hindu yang ada di luar sana, entah itu di Maluku, entah itu di Sulawesi, di Kalimantan. Silakan Mbak. Ajaran kita itu sudah sangat luhur. Saya pelajari itu juga mempelajarinya dari religion yang lain ya. Karena itu saya berharap untuk generasi kita laksanakan apa yang sudah diajarkan sama semua teachernya ya. Terus satu hal yang pasti harus kita lakukan, teruslah berbuat baik, karena dengan itu yang akan jadi bekal kita. Apapun itu terus aja berbuat baik, itu saja. Oke, Mbak Tuti, terima kasih untuk sharing-sharingnya ini. Mungkin lebih tepat sharing karena saya lihat Mbaknya luar biasa, mengabdi selama 10 tahun gitu kan, di daerahnya itu di daerah Surabaya, benar? Betul. Di daerah Surabaya, ya dia sangat luar biasa Mbak Tutinya ini, berbagi pengetahuan tentang agama, terutama memberikan pengetahuan baik itu anak-anak yang sekolah di internasional maupun di Pasraman. Sekali lagi terima kasih Mbak atas waktunya, atas motivasinya kepada generasi Hindu dimanapun berada. Apapun yang Mbak hari ini ceritakan mungkin ya, yang hari ini Mbak sharingkan kepada pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, bisa bermanfaat, setidaknya sedikit saja bermanfaat, itu sudah membuat kita ya bersyukur gitu ada seorang guru seperti Mbak Tuti. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa pemirsa Hindu Channel like, komen, dan apa Mbak? Subscribe. Oke, terima kasih Mbak Tuti. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Mbak.